Salam damai sejahtera buat kita semua di pada pagi hari ini, di mana di pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu oleh karena kasih Kristus, di mana kita di pada pagi hari ini sudah dibanguni dengan sehat walafiat. Itu semua karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di pada pagi hari ini kita wajar untuk berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur terus. Jangan pernah kita mengeluh apapun yang kita hadapi pada saat ini, itu semua pasti seizin Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus menjalani apa yang ditentukan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita, karena kita diciptakan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi semua itu saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita akan tahu untuk apa kita lahirkan di dunia ini. Jadi kita kuncinya tidak membenarkan diri sendiri, tidak memakai akal kita, tidak memakai pikiran kita, tidak memakai kepintaran kita, tapi kita memakai kebenaran firman Tuhan. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, jika kita memakai pikiran akal kita, kepintaran kita, kita tidak akan dapat. Kenapa? Karena firman Tuhan ini tidaklah bisa dipikirkan, karena tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya apa yang direncanakan Tuhan dalam diri kita, kita bisa mendapatkannya dan bisa menaatinya, taat dan setia menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kita menjalankan seturut dengan kehendak kita. Banyak sekali manusia pada saat ini, orang Kristen pada umumnya dia melakukan seturut dengan kehendak-Nya, sehingga kita mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Seharusnya Tuhanlah yang mengatur kita, karena Dialah Bapa kita, Dialah Raja kita, Dialah yang mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tapi saat ini kebanyakan kita mengatur Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, supaya kita jangan mengambil keputusan membuat kebenaran diri sendiri jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kehidupan yang kekal itu tidaklah gampang seperti manusia mengatakan, asal percaya saja kamu akan selamat. Itu kata manusia, bukan kata firman kebenaran. Jadi apakah kita mau menjalankan perkataan manusia, apakah kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan? Jadi manusia tidaklah bisa menyelamatkan, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan. Jika demikian, haruslah kita melakukan apa kata kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan apa yang direncanakan Tuhan kepada kita, yaitu mahkota kerajaan surga. Jadi itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab, firman-firman kebenaran, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan mengajari, membimbing, menuntun, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita memakai pikiran kita, jika kita memakai otak kita, pasti kita tidak tahu apa rencana Tuhan kepada kita, sehingga kita membuat firman-firman kebenaran. Jadi mari kita baca Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 18, penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi sini katanya tadi kepada kita, judulnya penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi ayat 18 mengatakan kepada kita, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dari sini katanya kepada kita, harus kita itu sadar kita ini siapa. Jadi jika kita sadar siapa kita, tentu kita taat dan setia, walaupun mungkin itu tidak masuk di akal.
tidak masuk dalam pikiran kita. Tapi karena itu peraturan Tuhan, karena itu surat Tuhan, karena itu firman Tuhan, kita harus menaatinya dan taat dan setia. Jadi itu tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita, apakah kita memang mau, apakah kita mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, apakah kita mau menjalankan kebenaran aturan-aturan manusia. Itu tergantung kita. Tidaklah Tuhan memaksa kita, tapi Tuhan memberi jalan kepada kita apa yang harus kita jalankan. Ayat 19 katanya kepada kita, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi katanya tadi kepada kita, jika kita berbuat salah sehingga kita dipukuli, sehingga kita dihina, sehingga kita diejek, itu satu kewajaran. Tapi kita berbuat baik, kita kena pukul, kita dihina, kita diejek, kita dikata-katai, itu tidak wajar selagi manusia. Tapi itulah satu keberuntungan. Jika kita diejek, dikata-katai, dihina karena nama Tuhan Yesus, itu satu keuntungan. Jadi itu kata Tuhan kepada kita. Jadi itu semuanya, jika kita memikirkan seperti itu, lebih baiklah tidak mengenal Tuhan. Jika kita berpikir secara daging. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan, kita akan diejek, dikata-katai, dihina. Kita akan dijauhi banyak orang. Jika kita berpikir seperti itu, pasti kita memilih, ya tinggalkan aja Tuhan Yesus itu. Ngapain kita menjadi penderitaan? Itu cara pikir kita. Makanya banyak manusia pada saat ini memakai dua-duanya. Harusnya tidak bisa dua-dua, harus satu. Jika Tuhan Yesus, jika dunia. Tapi karena memakai akal kita, karena memakai kepintaran kita, sehingga kita mengambil tengah-tengahnya. Ikut Tuhan, ikut dunia, sehingga dapat duanya. Satu pun tidak mau kita tinggalkan. Jadi kemana kita? Apakah memang kita ini bisa didapatkan dua-duanya? Tentu tidak. Harus pilih salah satu. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi sini katanya kepada kita tadi, untuk itulah kamu dipilih, karena Tuhan Yesus sudah membuat jejak, membuat tanda. Tuhan Yesus sudah membuat harus apa yang kita jalankan. Jadi jelas ini tadi kepada kita, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh, Tuhan Yesus sudah memberi teladan, sudah memberi gambaran. Untuk itulah kita dipilih. Jadi kita ini adalah ahli waris. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita juga harus lakukan, karena kitalah ahli waris untuk generasi penerus semenjak Tuhan Yesus berangkat ke surga. Jadi dipercayakan kita untuk melakukannya itu. Ayat 22 mengatakan kepada kita, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicambuk, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita katanya tadi, oleh kita
dosa kita sudah mati jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Nah, jadi kita itu harus meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Jadi meninggalkan dosa itu tidaklah gampang. Karena itu dosa itu satu kenikmatan. Karena iblis pada mulanya adalah berbuat dosa. Jadi jika kita di tempat iblis adalah di dunia ini, tentu kita diajari berbuat dosa. Tentu kita dituntun untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dunia ini adalah sudah diserahkan kepada si iblis. Jadi kita di dunia ini numpang. Jadi jika kita hidup di dalam dunia ini, tentu kita diajari berbuat dosa supaya kita itu digiring bersama-sama dia masuk dalam api neraka. Jadi itu Bapak Saudaraku, jika kita tidak tahu siapa kita, tentu kita mengikuti aturan-aturan dunia. Tentu kita mengikuti aturan-aturan manusia seturut dengan kehendaknya. Jadi harus kita mengerti siapa kita sebenarnya supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita tidak tahu diri, tentu kita hanyut bersama-sama dunia ini. Tentu kita tidak mau tahu bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tentu kita merasa kita sudah benar, merasa kita sudah di dalam, merasa kita sudah akan mendapatkan kerajaan surga itu jika kita mengikuti peraturan-peraturan manusia. Tapi jika kita melakukan seturut dengan firman-firman kebenaran, di situ kita melihat gambaran kita apakah sesuai dengan gambaran Tuhan Yesus. Karena jika kita tidak sesuai dengan gambaran Tuhan Yesus, tentu kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena diajarkan kita supaya kita melakukan apa yang diajarkannya kepada kita, taat dan setia. Jadi ayat 25 katakannya kepada kita, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Jadi sini katanya tadi, dulu kita sesat. Ketika kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan, kita sesat. Karena apa? Karena kita mengikuti ajaran-ajaran turun-menurun, ajaran-ajaran manusia, bukan kita mengikuti ajaran-ajaran firman kebenaran. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, jika kita mengatakan saya ini orang Kristen itu adalah artinya pengikut Kristus, harus kita mengikuti apa yang diajarkannya kepada kita. Apa yang dituliskannya ke dalam Alkitab itu kita membacanya taat dan setia dan melakukannya, supaya kita betul-betul bisa mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jika kita hanya melihat saja, jika kita hanya memakai pikiran kita, melakukan aturan-aturan manusia, melakukan kebenaran diri sendiri, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Sehingga banyak orang Kristen pada saat ini dia bingung, apakah ada surga itu, apakah ada neraka itu, apakah ketika manusia mati sudah selesai semuanya. Jadi dia bingung. Sehingga banyak manusia bertangisnya bertubi-tubi. Karena apa? Karena meninggal orang tuanya itu, dia tidak mengerti kemana dia pergi. Jika kita sudah mengenal firman-firman kebenaran, kita itu bangga. Kita itu bangga jika orang tua kita itu pergi, jika dia itu adalah anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah meninggalkan kesusahan. Dia akan tinggal hidup yang kekal. Jadi kita itu harusnya bangga, bersenang-senang. Tapi banyak saat ini kita merasa tidak mengerti. Apakah ada surga itu? Apakah ada neraka itu? Apakah memang ketika kita mati sudah selesai? Jadi kita harus membaca Alkitab, firman-firman kebenaran, supaya kita mengerti kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Jika kita hanya mendengarkan perkataan orang, tentu kita tidak menemuinya bagaimana sebenarnya jika kita meninggalkan dunia ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita harus melakukan
apa yang dilakukan Tuhan Yesus semenjak tahun 2000 lalu kepada kita. Jelas katanya di sini di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi jelas ini firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita melakukan firman-firman Tuhan, firman-firman kebenaran, bahkan lebih daripada Yesus kerjakan, kita kerjakan. Karena kitalah diperpanjang tangan Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan semua Bapak Ibu Saudaraku semua di mana saja berada saat ini. Jadi kitalah menjadi terang, kitalah perpanjang Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Jadi Tuhan pakai kita. Jadi iblis juga pakai manusia, Tuhan juga pakai manusia. Jadi sama-sama memakai manusia. Jadi kita ini Bapak Saudaraku harus mengerti siapakah yang memakai kita. Apakah iblis memakai kita? Apakah Tuhan memakai kita? Jika Tuhan memakai kita, tentu ada patron, tentu ada petunjuk, tentu ada surat yang harus kita lakukan, di mana Alkitab menerangkan kepada kita, di mana Yesus menuliskan tahun 2000 lalu. Dia akan menerangkan kepada kita apa-apa saja yang harus kita lakukan jika kita mau mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi itu tidaklah lari dari firman kebenaran. Jadi jika kita hanya mendengar saja, jika kita hanya percaya kepada manusia saja, kemana kita ini? Karena manusia juga belum sempurna. Siapapun kita ini hidup dalam dunia ini tidak bisa menyelamatkan diri kita. Hanya kitalah yang bisa menyelamatkan diri kita. Karena apa? Karena ke surga itu tidaklah bisa bergandengan tangan. Ke surga itu tidaklah bisa berboncengan. Ke surga itu tidaklah bisa manusia untuk menyelamatkannya. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku harus kita mengerti supaya kita ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita pasti merasakan anugerah Tuhan. Pasti kita merasakan di mana tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan pekerjaan Tuhan itu ringan, walaupun mungkin secara daging itu berat, sangat-sangat berat mematikan kehendak daging. Tapi jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, ada Roh Kudus bekerja dalam hati kita, tentu kita nyaman dan kita bisa menikmati hidup dalam dunia ini rukun dan bahagia beserta istri anak-anak kita. Jadi ini semua Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada firman kebenaran, karena itulah jalan. Karena Yesus juga mengatakan kepada kita di sini, di mana Yohanes 14 ini jelas katanya kepada kita supaya kita tidak linglung, tidak lagi kita meraba-raba. Karena di sini katanya tadi ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi di sini katanya tadi kepada kita, hanya Yesuslah jalan. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi jika kamu mengenal Bapa, jika kamu mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapa itu, kata Tuhan Yesus kepada kita. Jadi itu semua Bapak Saudaraku harus kembali kepada Alkitab. Karena semuanya manusia yang hidup dalam dunia ini tidak ada satupun jumpa langsung kepada Tuhan Yesus. Satupun tidak ada jumpa dengan daging. Tapi Tuhan Yesus bisa jumpa dengan roh. Dengan roh kita bisa jumpa dengan Tuhan Yesus, tapi dengan daging tidak. Jadi gimana kita bisa mengerti jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus? Itu tidak akan mungkin. Tapi jika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita akan diperjumpakan, sehingga Roh Kuduslah, Roh Tuhanlah yang bekerja dalam hati kita. Roh Kuduslah menuntun, membimbing, menyertai kita, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi jika dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan kehebatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kegantengan kita, dengan kecantikan kita, itu tidak akan bisa kita lakukan. Karena apa? Karena
Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita, bukannya dengan kekuatan kita. Jadi makanya banyak pada saat ini orang menggali terus baca Alkitab dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik. Jika tidak penuhi dengan Kudus, tidak akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Makanya firman Tuhan di Matius mengatakan, kamu melihat tapi tidak melihat, kamu mendengar tapi kamu tidak mendengar. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepadanya. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus itulah sebagai jaminan keselamatan kita. Tanpa Roh Kudus yang membukakan, kita tidak akan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi inilah Bapak Saudaraku renungan di pada pagi hari ini, supaya kita taat dan setia untuk melakukannya, dan kita pasti mendapatkan kerajaan surga jika sudah ada Roh Kudus yang menuntun membimbing kita sebagai jaminan menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, jaga kesehatan. Sampai jumpa besok pagi dengan renungan judul yang berbeda. Terima kasih banyak. Haleluya.